Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalur kandang 22. Tidak bongkar kegagalan tidak enak. Oke bolo, kali ini pembahasan kita tentang kita bereksperimen lagi bolo tentang sekam ini bolo. Sekam yang bisa tahan lama bolo. Tidak berbau bolo, ternyata dari segi pakan ternyata bolo. Nah, ini saya teliti lagi bolo ya mengenai tentang sekam itu bolo ya. Kalau pakai pakan kering seperti gini itu, di sekam itu tidak lembab dan tidak basah bolo. Dan ini saya uji cobakan ini sudah 1 bulan, sekam di kandang ini tidak mengganti dan tidak bau bolo. Ternyata dari segi pakan mungkin ya. Kalau dulu kita pakannya kan pakai ampas tahu bener sudah kita kita kurangin kadar airnya dengan mencampurkan polar, tapi tetap basah pakan itu bolo. Biasanya itu di kayak gini nih, di pojokan gini itu biasanya itu ada itu bolo, ampas tahunya itu yang sisa-sisanya itu ditaruh di pojok-pojokan gitu bolo. Ya ini saya teliti lagi, ternyata pakai pakan kayak gini itu tahan untuk sekamnya bolo. Di sini saya tidak ganti ini 1 bulan. 1 bulan tidak ganti sekam dan tidak berbau bolo, dan tidak berbau sama sekali bolo. Ya nanti kita teliti lagi. Oke, pakannya itu tetap bolo, kita racikan pakan tetap pakai nasi sisa kemarin, dicampurin polar dikit sampai kadar airnya berkurang, baru kita campurin kayak BR, kayak millet, terusan pakai pelet ikan dan jagung slab bolo ya. Racikannya cuma itu aja bolo, nasi sisa kemarin, polar dikit untuk mengurangi kadar air, dan millet BR, jagung slab, dan pakan ikan bolo. Cuma itu aja bahannya yang kayak gini tuh bolo, jadi ndak terlalu basah nanti di sekam. Kayak gini biasanya saya ambil itu bolo, makanannya itu di bawah, dan di bawah ini sangat basah bolo. Tapi ini beberapa saya teliti ya, beberapa hari, berapa minggu dan berapa bulan kok ndak ada basahnya gitu loh bolo. Biasanya itu kalau saya ampas tahu dulu itu basahnya itu sangat banyak bolo, dan saya teliti lagi ternyata urinnya itu, mereka itu paham bolo, urinnya itu ditaruh di pojok ternyata bolo, di satu titik. Kalau kemarin kita pakai ampas tahu kemungkinan kan baunya sama seperti urin, jadinya tercampur jadi satu gitu loh bolo. Ini saya teliti kok tidak berbau bolo dan kering bolo, nggak berbau dan kering bolo. Loh, kemungkinan itu bekas itunya, polarnya itu tercampur di bawah itu bolo, ditaruh di bawah itu polarnya kemungkinan. Dan kita nggak usah pakai minum bolo, pakai ini aja bolo, pakai sayurnya itu sayur opsional aja bolo. Jangan beli sayur, kita itu harus mengurangi biaya pembelian bolo ya. Kita ambilin aja di pasar itu bolo, kan biasanya ada sotir-sotiran kayak sawi gitu, biasanya itu sering dibuang bolo ya.
kalau mengatakan di daerah sini itu rempesan ya, itu sering dibuangi bolo di pengepul-pengepul karena kan kurang baik, kemungkinan daunnya atau gagangnya gitu biasanya. Nah itu kita manfaatkan lagi bolo, jadinya tidak usah beli terus menerus bolo ya. Nah ini soal sekam lagi ya, soal sekam lagi itu kita pakai sekam ini enaknya gini bolo. Ini kan sudah tercampur dengan kotorannya biasanya. Nah nanti kita bakar untuk kita jadikan itu bolo sekam bakar. Kalau kita pakai serutan kayu itu saya tidak bisa mengolahnya lagi bolo, limbahnya itu bolo. Nah, saya terus pakai sekam ini, makanya soalnya sekam di sini lumayan harganya murah, satu terjangkau kan ya, yang kedua itu bisa dimanfaatkan lagi limbahnya dari ini alas hamster ini bolo, untuk saya jadikan itu tadi sekam bakar untuk apa ya, untuk di tanaman itu bagus lah menurut saya, daripada dibuang gitu bolo ya, dimanfaatkan lagi bolo, jangan ada yang sampai tersisa lah gitu. Sekamnya ini 1 bulan ini tidak saya ganti, ini saya coba di kandang baru ini, datang sebelum 1 bulan itu saya ganti 2 kali kan. Lah itu habis itu saya coba pakai ini, kita kan pakai pakan keringan nah di kandang baru ini. Ternyata saya aplikasikan pakai pakan racikan yang baru ini, disekam itu tidak begitu basah dan tidak begitu bau menyengat itu bolo. Nanti kita coba analisa lagi dari apanya ini yang kok biasanya kan pengap dan jadi bau gitu loh bolo. Nah, sedangkan kandang kita ini indoor bolo, indoor tapi tidak sampai bau itu ke lantai 1 itu enggak sampai tercium bolo. Nah itu saya mungkin apakah dari segi polarnya itu bisa apa ya, bisa menyerap. Lah kita coba kali-kali lagi, jadinya kita di sini ini mengotak-ngatik dulu bolo ya. Kalau dulu kan kita pakai ampas tahu itu ya memang apa ya, banyak bolo apa tuh kadar airnya itu di sekam itu sering-sering mengganti kita, bahkan 1 minggu itu sampai mengganti 3 kali pernah bolo, karena kan tahu sendiri fragmentasi ampas tahu itu, meskipun kita sudah memeras sampai airnya keluar kuahnya, tetap aja bolo, sudah kita campurin dengan polar, tetap aja itu ada sedikit itu bolo, sedikit air, kadar airnya itu ada, yaitu kalau di sini kok nggak sampai bau gitu loh. Nah itu nanti kita coba koreksi lagi bolo, biasanya itu pengap dan apa ya, bau bolo, tapi di sini tidak ini. Nah itu saya coba cari-cari tahu lagi, kok bisa seperti ini sekarang ini gitu bolo ya. Ini makanya cuma 1 kali di kandang kita ini bolo ya, kok dikasih 1 kali sehari. Nah, itu kita apalagi kita bolo, kalau kita kasih banyak dia itu pasti menumpuk di bawah itu loh, bawah sekam, belum tentu banyak itu dimakan bolo hamster itu. Kalau nggak dikubur di bawah ya jelas ditaruh di mulutnya bolo.
Kalau mulutnya sudah habis baru menggali dia di sekamnya itu, yang pakan yang sudah ditimbun itu tadi polo. Begitu pola ya. Masalah dengan sekam padi ini sangat efisien menurut saya, pakai pakan seperti ini polo. Menurut saya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bagus lah, baik kalau dikasih pakan seperti ini. Disekam itu tidak basah dan tidak lembab. Biasanya itu di bawahnya sini tuh saya pegang ini sudah basah kalau biasanya itu kalau pakai ampas tahu tadi kan kadar airnya banyak sekali kalau ampas tahu itu. Nah, minumnya kita pakai sayur, memanfaatkan limbah dari pasar polo ya. Kalau kita full pakai racikan kayak pabrikan, kita ya kalau untuk kalangan peternak ya kurang baik bro. Ini hasil anakannya bro ya, hasil anakannya. Ini hasil sapiannya. Alhamdulillah di sini kita breeding lancar bro, lancar jaya. Ini hasilnya, ini juga ini hasilnya. Ini kandang indukannya juga ada semuanya nih bro. Tuh. Kita tetap bersyukur bolo ya bolo, disyukuri saja. Soalnya yang mengatur kan yang di atas bolo. Kita di sini adalah sebagai perantara saja bolo. Nah di sini nih kandang nih bolo. Ini kandang untuk perkawinan awal bolo di usia dini ini saya taruh di sini bolo. Saya coba gimana sih, coba analisa yang hamster yang kurang umur itu bakalan gimana dan kedepannya itu gimana. Kita cek di kandang sini ini terus bolo. Apa masalahnya, penyebabnya apa, kita korek-koreknya di sini nih. Ini anakan yang dari sana, dari kandang lama, tak coba kawinkan itu. Saya sambil analisa itu kalau apakah ada errornya apa tidak gitu kalau. Ya ini untuk kandang perjodohan, tetap kandang perjodohan dan sampai kandang bunting tetap ini bolo, sampai bunting kita taruh sini. Yang atas ini setelah kita sape kita taruh atas ini bolo. Setelah kita sape kita taruh atas, kita gemukkan lagi bolo, jangan langsung dikawinkan gitu aja ya bolo ya. Kita gemukkan lagi, baru nanti 1 bulan kita kawinkan. Ini untuk yang bunting ini tetap belum saya cek lagi apakah benar-benar bunting apa cuma cuma sekedar gemuk aja, itu belum saya cek lagi. Jadi begini bolo penampakan jalur kandang 22. Ini soal sekam ini saya akan teliti lagi bolo ya. Sekamnya ini kok bisa nggak berbau dan bisa tahan lama sampai 1 bulan ini. Saya ini kok bisa ya gitu, saya gitu bolo. Saya sampai kaget. Biasanya kan saya ganti itu 2 kali, 1 bulan itu 2 kali, bahkan seminggu sampai 3 kali gitu. Nah ini kok sampai 1 bulan sekamnya masih tetap tidak berbau gitu loh. Itu saya akan coba teliti lagi bolo, kenapa kok sampai sekam ini tidak bau gitu loh. Kita coba otak-atik lagi bolo.
Dah brojol polo ternyata. Tuh, ini anakan indukan yang awal ini polo. Indukan, kalau ngarani saya itu, kalau mengatakan tembean polo. Ternyata sudah brojol di sini ternyata dia. Ini saya gabungkan ini mulai dari kita pindah itu polo. Mulai dari kita pindah ke sini kandang baru ini, ternyata ada hasilnya. Ya begini nih kalau anakan awal itu, takutnya itu saya sering-sering ya yang saya alami. Indukan awal ini biasanya kalau instingnya induk ini kurang bagus, anakan itu pasti akan dihabisi, bahkan ditelantarkan sampai mati bolo. Kalau dihabisi itu biasanya disisakan kepalanya saja itu bolo, anakan itu semua itu. Ini saya gabung ini mulai dari awal kita kesini, tapi belum pas upgradean kandang ini belum. Jadi saya sendirikan di pojokan yang sana duluan, tumpuk banyak, sudah saya gabung begitu polo ya. Anakan indukan awal ini kita selalu teliti lagi polo. Ya ini ada ini ya, ini awal semua ini polo. Kalau yang ini yang lama ini sudah santai menurut saya. Yang sering error itu biasanya yang awal ini sering error biasanya polo. Oke, boleh untuk penjelasan sekam cukup sekian dulu polo ya. Sekam kita alhamdulillah 1 bulan ini kita belum ganti sekam, dan baunya itu, aromanya tidak begitu semerbak seperti yang sekam yang di kandang lama. Oke, terima kasih bolo atas like dan subscribe-nya, dan atas saran masukannya kami terima semua bolo ya. Kasih saran semuanya bolo, nanti kita bikinkan videonya kalau kita sempat ya bolo ya. Oh ya, ini kita fokus ke jenis winter dulu bolo ya. Saya mencoba itu yang gimana ya, yang jenis winter dulu bolo ya. Soalnya yang mau Syrian, yang mau Campbell itu nanti ada plus minusnya. Oke, nanti kita bahas di video selanjutnya saja ya. Ini kita fokus ke winter dulu. Winter ini menurut saya itu nanti saya akan jelaskan bolo ya, nanti di video-video yang lain enaknya pakai jenis apa hamsternya itu. Oke bolo, terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih bolo. Dari jalur kandang 22 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi peternak yang sukses. Amin amin ya robbal alamin.